Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tayamum. Kita ibam nerangno tayamum. Ya tayamamu tayamum sapa al-muhdisu wong sing hadas wal junub bulan wong junub. Ya asbabin krana pira-pira sebab. Orang boleh tayamum ada sekian sebab. Baik tayamum untuk menghilangkan hadas cilik disebut muhdis, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar disebut napa? Junub. Ahadua di salah sini asbabu tayamum faqdul ma'i ora ono bae. Fa inta yakuna mongko yakin sapa al-musafir wong sing lunga faqdahu ing kesepen banyu, tayamum mongko tayamum sapa wong bila tolapin kan tanpa golek-golek banyu. Kalau dia yakin sekali nggak ada air, ya sudah tayamum saja, nggak usah golek-golek banyu karuan rawono. Misalnya kados teng padang pasir kan sejauh mata melihat hanya ada pasir, kan nggak ada guna nih kalau malah ngalor ngidul karena hanya membuang energi. Ya sudah tayamum saja. Tapi wa intawahama lamun nyangka sapa wong hu ing mak tolak ba mongko golek sapa wong hu ing mak. Kalau dia ada asumsi, ada khayalan atau ada zon, ada air ya nyari-nyari dulu. Misalnya kasus di Indonesia, kowe ning dhuwur hutan, terus ning kono ora ana sumur, ora ana apa-apa, tapi potensi misalnya ning isore wit iku iso wae ana cekungan air. Nah, itu jenenge tawaham apa? Karena kalau Indonesia kan mungkin sekali tuh, misalnya tentang hutan, sekeliling Anda enggak ada air. Sono grubul-grubul kan potensi ada air. Tolak mongko golek sapa wong ing air min rahlihi saking kendaraane wong warufqati lan kancane wong wa nadzuri hawalihi utawa nadzura lan ningali sapa wong hawalihi ing sekelilinge wong. Ingkana mun ana sapa wong bimustawin ana ing daerah sing datar. Pak ini saja mongkon butuh sapa wong ila tarot jutir maring ngalor ngidul ya tarot dada mongko ngalor ngidul sapa wong utawa ngider-ngider sapa wong bolak-balik qadra nadzuri ing kadar sepenglihatane man. Ya kok ning Indonesia misalnya ning hutan sekeliling Anda enggak ada. Ya, tapi nek kono ana grumbul-grumbul, jajal parani, paham ya? Kono cekungan, jajal parani karena cekungan itu potensi ada air. Nah, wis mbok goleki fa ilm yajid mongko lamun ora metu sapa wong tayamum mongko tayamum sapa wong. Kalau maka mongko lamun tengok-tengok sapa wong mau diaku ing panggonane wong falasahu mongko tesase wujud lagi wajibin golek lima mari perkara ya tau kang anyar teko koma. Jadi misalnya setelah kamu di situ benar-benar nggak ada air, cari-cari nggak ada air. Lalu setelah asar, kamu masih di tempat yang sama. Itu cara musonep tetap dikon golek-golek meneh. Meskipun di tempat yang sama. Iso wae ana perkembangan baru, nama iso wae ana perkembangan baru. Jadi misalnya kayak gini, ya mungkin toh nak teng Indonesia mungkin, nak teng Arab ora mungkin. Ini contoh ning Indonesia. Misalnya gini, saya di tengah hutan pas panas-panas gugur, itu nggak ada air. Terus ikhtiar ngalor itu enggak ada, maka saya tayamum. Tapi ketika asar itu ada kemungkinan orang pulang dari pabrik atau pulang dari hutan atau pulang dari apa ke sore. Itu kan ada potensi perkembangan. Nah, soalnya orang liwat gue apa? Jadi nanti kalau asar ya tetap tolak lagi, jangan-jangan ada orang liwat ijen itu koh atau ada kafilah liwat ke sore kan potensi ada. Intinya selama potensi itu ada, maka wajib tolak lagi meskipun kita di tempat yang sama. Misalnya apa? Falau makasa mau diaru fal asoh wujud tolabi mergo lima yaktro, apa? Misalnya ono hal yang apa? Baru. Toroa mana apa? Hal sing apa anyar teko. Cara bahasa Indonesia ini hal yang baru. Kalau alimah mengkalamun ngerti sapa wong maan ing banyu ya silu ingkang iso tumeka ing mak sapa musafir hajati karena hajati musafir. Ya wajib mengko wajib pokok dulu nejo iku mak ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong dororo nafsin ing madharat ning awake au malin to ing donyane. Jadi misalnya kamu di tengah hutan terus dengar-dengar gemericik air jauh, ya kamu harus ke sana karena jelas ada air. Asal kamu tidak takut misalnya kono ono macan atau takut nak barang buat tinggal dicolong orang. Jadi kalau jelas ada air wajib qasdu apa? Wajib qasdu. Asal dia tidak takut dororo nafsin au malik. Paling kana mung namun ana apa mak faqo dalika sak dhuwure kabeh tayamum kok tayamum sapa wong. Gitu. Saiki walau tayakona lamun yakin sapa wong hu ing mak, isa yakin tapi akhir waktu ing akhir waktu. Panti doruhu monggo ngenteni anane banyu afdalu guru. Tapi tidak wajib. Tapi sebaiknya menunggu. Ya mau misalnya setengah siji apa be sholat zuhur ning alas gak ono banyu. Tapi aku yakin nak kancaku setengah telu teko, berarti ada air nunggu akhir waktu. Karena kancaku itu janjian pe teko nggawa banyu. Berarti kan kalau saya tayamum dapat fadilahnya sholat awal waktu.
Tapi kalau akhir waktu dapat fadilah, sholatnya pakai air. Itu jenis fadilah dulu. Aldon atau mau nyangka sapa wong hu ing anane mak akhiral waktu hu ing wujudal mak akhiral waktu ya fata jiru tayammum mongko tenya peno tayammum abdurul utama fil adari menurut kau sing ada. Tadi kan diminta sholat di akhir kan karena yakin pasti ada air jenis tayakun apa. Tapi kalau sekarang hanya don. Misalnya ini, kowe nelpon kancamu, Kang aku tilihi, aku ini neng hutan gak ono banyu, jadi kok setengah telu tilihi yo gak ono banyu. Yo, tapi kancamu itu terkenal leda-leda. Berarti kita kan mau jontok, rai-rai di komis pak, kowe bolak-balik dibodohi yo. Itu kan mau don. Beda nak yang pertama contohnya yakin, kancamu itu amanah, sikok, di komit, itu nak sing tayakona fantizoruhu afdol, tapi nak sing zona fataji itu tayamu afdol. Walau wajada lamun metuki sapa wong mak ning banyu lagi kok orang nyukupi apa mak ing wong fal azhar mengko sing azhar wujub istimalihi wajib nganggo mak kaya kunulan ana apa mak iku blata yang mumis durunge tayamum. Karuan kok malah hidroko bulu, lah hidroko bulu. Sesuai wae malah hidroko bulu, lah hidroko bulu. Kalau tidak bisa 100% maka yang sebagian jangan ditinggalkan. Misalnya aku neng hutan, aku di banyu mau setengah gelas, apa? Maka saya tidak boleh langsung tayamum. Ini kan cukup untuk wajah, apa? Ya sudah, dicukupkan dulu untuk wajah. Setelah itu saya tayamum sebagai pengganti anggota-anggota lain yang tidak tercukupi oleh air wudhu tadi, paham ya? Tapi kau oleh langsung tayamum karena ada air, makanya air ini harus dipakai secukupnya. Ini jenis apa? Jadi walau wajah damaan tapi layak fihi fal azhar wujud istimalihi. Dia kecelok ono air, maka airnya harus digunakan. Ini bahasan nggak kamu butuhkan untuk minum loh. Ini bahasan kamu nggak butuh air itu untuk minum, paham ya? Saya ulang lagi ya, kamu di tengah hutan ada air setengah gelas dan kamu nggak butuh untuk minum. Kamu kalau langsung tayamum kan salah pengiran orang banyu kok. Maka kita pakai. Tentu ini hanya cukup wajah kan? Paham ya? Hanya cukup wajah. Ini apa wajah damaan sing layak fihi ya, Pak? Tapi tetap fal azhar wujud muslimah. Jadi kita pakai kanggo rai. Dan nanti setelah itu kita tayamum. Tayamumnya tetap kanggo rai. Rainya ya ditayamumi, tangannya ya ditayamumi sebagai semua pengganti anggota wudu yang tidak pakai air. Caranya wa yakunu lan ana pomak tentu qoblat tayamum sedurunge tayamum pun titik pokoke kaya dhewe malah hidroku kulo la hidroku kulo la wajib lan wajib posirahu apa tuku mak disamani misiwe kan rangkos padane mak ila yang taja kecuali to butuh sapa wong ilahi maring saman oleh butuh lidene maring utang mustahrikin kang ngentekno dunyam au nate safari utawa butuh biaya perjalanan au nafaqat ya hayawan atau biaya hayawan mustaramin kamu taruh. Misalnya aku lunga ning hutan sangu sak juta. Saya ini orang kaya, misalnya mau hutan sangu sak juta. Ya tak ulang lagi ya, saya ini orang kaya mau hutan sangu sak juta. Ketika ada air terus ketemu petani bawa air sak jerigen. Ya, ketika enggak ada air ketemu petani bawa air sak apa? Sak jerigen. Atakoki, "Pak, regane piro, Pak?" Ternyata dia ngasih harga normal, apa? Harga normal. Misalnya mulai sak jerigen 5.000, apa? Maka saya wajib beli, apa? Wajib beli. Karena ini dijual dengan harga normal, apa? Paham ya? Ya makanya sudah. Saya nggak boleh tayamum dong, karena saya punya kemampuan beli air dan air ini dijual dengan samanil misli. Nah kecuali petani tadi kurang ajar, mentang-mentang mumpung wong ning alas pira wae dituku. Pira Pak niki kan 200.000. Itu kan di atas samanul misli. Maka saya boleh tayamum. Paham ya? Atau kecuali saya butuh uang itu. Sale kangkang, memang sangune mau 5.000. Paham ya? Sang 5.000 ditukono banyu kan tak kebal apa minam. Karena aku kan sangu 1 juta, berarti kan cek susuk 900 5.000. Ini cek keren apa? Paham ya? Jadi tapi nak kowe sangu 5.000 ya saya mau wae kan 5.000 jimat napa. Iku jenenge kecuali kamu butuh lidainin mustagrikin kamu nanti safari utawa au nafaqati hayawanin muhtarar bon titik. Walau riba lamun den kakno lahu kedhe wong apa maun banyu ira ta den silai sapa wong dalwan ing timba wajib mongko wajib alqabulu nampa fil asal. Atau kamu tidak menemukan air sama sekali ketika ketemu petani ning hutan, kamu dikasih air atau disilai timba untuk mencari air, kamu harus menerima itu.
Karena ya risiko rezeki. Tapi walau apa mau mengekei sapa wong sama ana erkane banyu, kala mengko ora wajib kabul. Jadi gunane kuno nak duwe sensitif. Gunane kuno nak duwe sensitif. Mulane pangeran, mulane ning pondok lah yang ngono. Jan pangeran nak ge dunya yo ono aneh. Wong nak akrab ngono wae. Kowe de kanca akrab. Saking akrabmu iku misale bar tuku pecel iku regane pira pecel regane yo 10.000. Kowe saking akrabe mbok pangan gak pamit. Iku wong ku darane iki tetep wong saleh. Kok kanca akrab mangan pecel 10.000 gak pamit ku wong cek darane wong saleh. Mergo 5.000 dulu. Tapi nak duwe 5.000 ning sak dijupuk meskipun akrab iku wong ya terus jatuh apa? Padahal larang dipecel kok di 5.000. Iku pengira. Jadi nak saman melihat sensitif, napa? Sensitif. Iku pengira. Kowe dadi mantune wong sugih, delok TV sewengi nyetel AC sewengi, kira-kira cara diuangkan itu bayar listrik itu senilai 1.000. Iku mertuan darane kecek capek. Tidak ada duit yang meja sebelah baju pokok mantu elek. Jadi padahal duit 5.000 ambek kamu gunakan AC tadi nilainya banyak. Itu pengeran. Jadi mulai dulu saman itu sensitif. Lalu syariat di aturan lucu. Nak kue dikai banyu nilainya 5.000 lah tompo. Wong banyu wae. Tapi nanti dikai duit wong, wong tuku. Banyu ora wajib nompo. Mergo li indomie minah potensi diundang. Udah mergo rupo dulu. Jadi unik agama dulu. Jadi duit mulai dhisik iku rada keramat dulu. Duit nyenane tenan duit. Kulo di kanca akrab kan kuwata. Akrab kaya apa? Wis akrab sebelah. Anggere mulai utang iki ruwet. Karena tadi nak kancamu ngutangi, iku yakin kowe ora bayar, mergo mentang-mentang kanca. Nak ora ngutangi mbok cap bare kanca kok ora. Anggere bab iku wis ruwet. Jadi duit mulai disewa aneh, masuk gaib tuh. Ajaran bangun nak jadi duit itu pas digawe orang didarah gabung setan. Bangun nak sih. Duit digawe orang dicek kalau menurut saya setan harus gabung. Sekolah ini setan mesti tak. Ya Allah jadikan ini fitnah. Jadikan ini apa? Fitnah. Senang duit berarti senang fitnah. Berarti duit malah berarti nyawa. Duit itu aneh, apa? Semuanya tiga fitnah. Jadi dua ya fitnah, orang dua ya. Mulanya walau wahab bersama nahu kalah. Walau wahab bersama nahu kalah. Ini sarah-sarah diterangkan di idan minang. Itu potensi kaundat. Ya wajan tenang. Kue sakit jajal. Kue didolani kancamu. Itu biasanya nak wakrab atau didolani kiaimu. Itu nak misalnya akrab kan nyebelah pitik. Anggap aja pitik gaya rego 1.000 sing jago. Itu digawe pitik kuru lah. Pitik diat saya ketahui. Saya ketahui sak segane sak papane. Pokoknya hormat kowe entek 80.000. Terus kowe mending ngene, Kang aku nak dolan ngono sebelah pitik, iku gak em. Padahal nyebelah pitik dan macam-macamnya entek 1.000 to ora? Gak em. Aku dolan ngono bang sebelah pitik. Gak em. Padahal entek 80.000. Tapi kena mending ngene, Kang aku dolan ngono. Tapi sangoni, wong mesti em. Mesti bayangan keluarga. Mergo duwe ya. Padahal sama kan? Kowe nyangoni 1.000 ya kelangan 1.000. Kowe pesen hormat di sebelah pitik ya entek. Tapi secara peradaban tuh F pesen duit, napa? F pesen duit. Paham ya? Jadi pangeran ora kena petang berbantah pangeran sebab apa ya harus pokoke ngono pangeran gawe dunya. Napa? Gawe dunya. Iku pangeran. Lan teng fikih nggih ngoten. Ana wong nawani ke kaji dikajekno oleh cara fikih. Tapi nek dibiayai kaji ora wajib nampa. Mergo ora wanti budak. Jadi iku pangeran niku pokoke nek duit wis sensitif. Mane apa ya kula suwun enak ngamal iki duit tapi lalen. Terus bapak itu wis pokoke ngamal nek iso duit tapi lalen. Mergo duit ku nak ngamal kudu bar. Mergo potensi minah. Jadi kudu bar. Kudu bar. Mane soleh-soleh wong sing mutahafil ibu-ibu lali. Aku nak ngamal ku sak aki benang lali. Sitok mareling. Kakean kudu lali. Ngamal kudu lali. Cara lali yo siji kemungkinane kakean ora tahu. Ora tahu ya. Walau nasia lamun lali sopong hu ing fi rahlihi ing dalam kendaraane wong. Awadullahu to tersesat sapa wong hu ing fihi fi rahlihi. Falam yajid hubat tolak. Barang digoleki ora ketemu. Fataya mama mung ketayam sapa wong ya padha mung ngodo iso wong filajari ing dalam kaul sing ada. Muga dianggap sembrono. Jadi kowe misale bawa Innova
ning tengah buka. Kowe eling betul nak nggo air ning dirigen apa kowe eling betul nak nggo air ning. Tapi bareng wayahe buta kowe lali tak dakok endi. Bareng tekem ora iso eling-eling terus bareng bar tayamum lagi eling. Ternyata ning isore jog misalnya. Nah itu tetap wajib qadha karena kamu dianggap sembrono. Wong lali gowo-gowo dhewe kok lali. Wis jenenge apa? Walau nasiyahu terus falam yajidhu ba'da sholat fatayam mama tetap qadha fil tapi walau adalah lamuna ilang apa rohluhu kendaraan wong siri halin dan kendaraan akeh falagi mongko ora perlu kontok ikaruan misale nggawa ontane mlayu kuwatot onto-onto akeh lah ning ontane iku ana banyumu ya ora perlu kontok mergo rapati disalahno pangeran rapati apa disalah Asane dese kabeh bindu kok yak tajen to butuh sapa wong ilahi maring mak li asyhar mustaramin krana ngelake kewan sing terhormat wa malan senajan tonggo. Iki bayangno ning Arab misale kowe nggawa perjalanan kan nggawa unta utawa jaran. Ngono gitu perjalanane padang pasir kan nggawa unta utawa apa? Jaran. Perjalanan masih 100 kilo apa? Lah kowe nggo banyu musak dirigen. Kalau kamu pakai wudu, air ini habis. Padahal 50 kilo lagi untane wae ngombe. Nah, ngombe reso terusno perjalanan, maka banyu ini tidak perlu kamu pakai wudu, kowe tayam. Banyu iki ben kok ngombe kenapa ayyahta ilaihi li'at simuh taromen walaupun kebutuhannya walau maalan kebutuhannya nanti misalnya 50 kilo lagi. Paham ya, jadi perjalanan padang pasir orang Arab dulu kan pakai unta terus kita sanggup musak geli kamu tahu 50 kilo lagi unta ini harus minum kalau nggak minum dia jatuh ya sudah air ini kamu gunakan untuk minumnya unta nanti saiki kowe kebutuhan sholat pakai tayam tidak wa ayyahta ilaihi li'atsi muhtaromin walau ma'alan senajan untuk engkau asal isu teka kaping 3 marudin ulara yukhofu kang den kuatirno ma'hu sertane marot apa ministimali yukhofu kang den kuwatirno mahu sertane marot apa ministimali saking gunakno mak utawa nak waca mutati ya khofu kang wedi sapa wong mahu sertane ikilah mak ministimali saking nganggo mak ala manfaat udwe ning atase manfaate anggota atau memang kamu boleh tayamum kamu punya penyakit yang kalau menggunakan mak itu masalah misalnya wong boroken wong apa wa kadalan khale kaya mengkene batul buki utawa wedi kesuwen mari awis sayyidul fahishu utawa engko dadi cacat sing elek diuduen dalam anggota zahirin kang zahir bil adharin dalam kaul sing adhar misale sikilem niku bubulen kukumu bubulen nak kowe wudu tambah blenyek utawa nak kowe adus tambah blenyek mergo kena napa maka yang seperti ini kamu boleh tayam bil adhar termasuk boleh maneh wasid datul burdi lan bangete adem napa? Bangete adem. Iku utawa mubtada yang asal wasid datul burdi utawa burdi sami utawi bangete adem kamarodin kaya dene lara kados teng salju ning daerah kutub. Niku misale ning daerah kutub salju kowe nak kena banyu tambah nemen. Saking anyep maka ya boleh apa? Tayamum wasid datul burdi napa? Kamarodin. Wa idas tumilanan ikane nganggo wa idam tanah alane kane orang nganggo kacegah sapa wong istimalau ing nganggo mak fi udwen ing dalem anggota ilam yakun namun ora ana iku ali alat yo apa satirun penutup wajib wajib tayamu wa kadal khusus sokai basis sokai alat badab ing atase badab sing dipilih tapi cara muqabilul madzhab yo ora usah nah cara mergo mau lho al madzhabul mukhtar itu kadung terdikte bae kaidah malai droku kullu lain droku kullu niku repot dadi tapi muga-muga ini namung alal madzhab al mukhtar cara madzhab liyane ya ora usah misale ngaten nggih kula niku ngangge gip misale kula niku habis jatuh patah terus niki pakai gip napa pakai gip nah gip ini kata dokter Gus ini enggak boleh kena air yang enggak boleh kena air kan ini maka kalau seperti itu saya harus wudu raiku ya tak wudoni tangan ini ya tak wudoni tangan ini ya tak wudoni nah pas wae basuh ini karena enggak terbasuh air aku over ganti tayamum setelah tayamum ya sudah meneruskan masuk rosi pakai air pakai masuk rijil ya pakai air itu gara-gara korban kok itu malah hidrokulu makanya ini kan apa wajib tayamum wakada goslus sokeh alal adhar artinya tayamum kan tidak semua ya yang sokeh harus tetap goslul pasti al-guslu apa bilma tapi ada di repot apa dari cangkem melek lah apa tayamum barang mulai repot tapi hukum
wala tartiba bainahum manijum ora tertib bang jinna. Jinna ora tertib mergo anggotanya kan memang dari awal kan gak wajib tertib. Tayamum dulu boleh langsung mandi. Jadi misalnya ya pupumu itu belanya kena udik. Paham ya? Terus kalau kena air tambah blonyo. Sing blonyo ora pupumu tok. Dasmu waras, raimu waras, dadamu. Ya sudah sing waras tetep nganggo banyu. Lah sebagai pengganti pupu sing blonyo misalnya sudah sentimang diganti tayamum. Karena mandi junub itu udah harus tertib, tayamum dulu ya boleh, mandi dulu boleh. Tapi nak wudu ngenteni wayahe. Tayamumnya ngenteni wayahe. Jadi mau misalnya tangan kuriane kok kena gip. Wudune piye? Ya wudu sik rai kan urutan wudu kan rai. Basuh tangan ndak pas wayahe iki. Tayamum. Ojo kok langsung tayamum karo wayahe. Jangan ora tau mikir. Mana yang sedang kudu baru karena tahu mikir. Pulau rawang sidik di rumah sakit ya enak wae. Kadang yo kangkang santri enak ora tau salat somben wis traweh. Padahal yo santri kadang di setengah kiai. Jajal kiai sing diinfus. Do salat ta ora? Ora salat. Mergo muya ning nggon tak takok mboten salat. Kok wajib kok enggak podo ae. Ngerti nek salat dihormati waktu rugi, ana ibadah kok rugi. Itu keman yo. Dadi kok sampeyan nek noloro diinfus paham ya? Diinfus sesuai muya ning nggon. Niku nek pengen dadi wali tetep wayahe salat ya. Salat. Senajan to salat mesti rasa wong muya ning nggon apa-apa ning nggon. Jenenge salat dihormati. Tapi kok wajib. Lah gara-gara wajib kodok iku terus do beli. Bang-bang wajib kodok menisan apa? Menisan salat maksudnya. Iku ora bakat wali yo. Bakat wali ra ngono. Paham ya? Salat. Paham? Mbok kodok. Ya kodok ya ora ngeluh. Pas lara ya ora ngeluh. Tapi wis salat dihormati waktu kok wajib kodok pas lara ora ono ngliliki ya wis ari tambah. Dan wong ra menarik wis piye tebire. Paham, tapi nek cara hukum kok salat dihormati waktu kok ya wajib kodok. Wis. Wala tartiba binaum fa inga namung kalamun ana sapa wong pisan kok hadas falaso istirahat tayamum syarat tayamum tapi carane tayamum piye nak hadas ternyata hadas asghar lho hadas asghar fa inga namung pisan ya hadasan asghar falaso istirahat tayamum waqta ghuslil alil apa waqta ghuslil alil kata contoh kula mau lho kalau yang luka tangan berarti dia wudu dulu tangan dulu baru pas wayahe ghuslul alil karena enggak bisa pakai air baru tayamum jadi harus tertib karena di wudu harus tertib, maka penggantinya juga harus tertib. Tapi kalau junub dari awal kan nggak wajib tertib. Kue ngedusi pupu sik ya kena, ngedusi rai sik ya kena, ngedusi tangan sik ya kena. Lah saiki sing lara pupumu, ya sudah boleh tayamum dulu pengganti pupu yang nggak tersentuh air. Paham ya? Habis itu baru mandi. Paham ya? Terus misalnya pupumu blonyok terus dikit, ya sudah tayamum dulu sebagai pengganti kip atau mandi dulu. Mandi dulu setelah selesai karena ini enggak sempurna kan? Nah, itu diganti tayamum. Itu jenis apa? Wala tartiba bainahuma lil junub. Tapi nak muhdits kudu tayamumnya apa? Waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil. Wae basuh penyakit mau. Fa in juri samu kalamun den catoni apa udwahu anggota loro wong fatayamumane mau ketemu loro. Ora berat to, ya. Ayo, mulane ora usah ngaji karo kudu. Jadi misalnya ini, sing cacat tuh tanganmu gini, misalnya cacat tanganmu gini, ambil sikil sing mau diufardi, sikil sing mau diufardi. Jadi sing cacat tuh tangan, ambil sikil sing mau diufardi. Contohnya wudhu mawon, artinya sikil mau diufardi berarti waro al ka'bah, paham ya? Atau tahtal ka'bah. Berarti kan ada dua hal yang nanti pasti gak boleh kena air. Berarti ada dua anggota yang pasti gak boleh kena. Maka kita wudhu. Waya iki ganti tayamum kok waya sikil yo ganti tayamum karena tayamum pengganti dua anggota yang enggak kena air tadi kan kaki sama tangan jadi fa injuri ka adwahu udwahu fatayam mani moko wajib tayamum dulu ya ora iso ngaji jame bae mana ora iso ngaji usul loro iki pancen enak napa ya goblok Pak mana kecil wong alim bingung ya mana akhir bingung ya bisi penting kan ini kan zaman akhir ono sing ngaji keren to zaman ini orang ngaji ngajut kondang kan
Ora paham kok ndang meneh paham. Wong rumut tak keren, no. Opo kita popo no sing ora dalem jimat to. Wa ingkana lamun ana wis kacet wa ingkana kacet piro denalin wa ingkana alil utawa wa ingkana madu piro kacet piro denalin piro ki kuna maknane wideng saiki maknane gip no. Layung dino kang ora mungkin apa nasuha apa nyopok jabiro. Dadi ngene lho wa ingkana tilkal alil iku kacet piro denmitale. Mergo wis kadung digip. Layung dino apa nasuha ya wa salam ko basa sapa wong as-safi wa tayammama kama sama. Ya malah repot meneh. Jadi misalnya tanganku gipan. Gip ini kan artinya enggak boleh kena air. Tapi kena sekedar diliwati mashu, kok dilapi banyu kan iso. Ya sudah diliwati mashu. Tapi mashu ini kan enggak bisa pengganti wudu. Kesyaratnya wudu itu waslu. Maka ini di mashu sebagai melakukan qadrul imkan apa? Yang paling mungkin. Ya setelah itu terus diganti tayamum. Mulai beli apa? Wa salas sokhe, apa? Wa tayam, maka masa bakola. Tapi senajan tuh wa salas sokhe, wa tayam maka wajibu ma'adari kau apa masuk kuli jabirotihi kita dibasuh bimain kelawan banyu. Jadi kalau balik malah ya. Jadi ini kalau pegang ini kena gim. Nah kena gim tapi rai itu kan sokhe. Jadi nggak bisa pepe. Tanganku kan loro mulane tayamum. Sing loro kan gir-gire tok, rai itu kan sokhe. Maka rai ini tetap wudu, paham ya? Tangan ini tetap wudu. Ini ya tetap wudu, sebagian ini tetap wudu. Dan nanti pengganti ini tayamum. Tapi meskipun demikian, salah sokhe ini pun disambungkan. Jadi yang ini goslu sokhe, jadi paham ya? Yang ini wa ma'adzalika masruhul li jabiratihi bima. Tapi wakilah ba'du ya sebagian besar, apa? Satu ragu tukulul jabir atau sebagian. Faidah tayam mama mengkonar ganda tayam musopo wong lam yakut. Faidah tayam mama mengkonar musopo wong di fardin korona perdusanin kang kaping pintu. Walam yuktis lan urung hadas sopo wong lam yukit mengkorap sambaleni sopo al junub wong junub muslan yang adus. Tapi waktu itu lan baleni sopo al muhtis wong sing hadas main perkara kada alini sause sing kecelok penyakit iki. Wakila stanipani ngawiti karo. Wakila al muhtis kajunubi. Jadi walhasil terus ngel-ngel wong tenan. Kok nak ono pan dhuwur kan satu tayamum kan satu fardu. Kaidahnya kan satu tayamum satu. Maka resikonya setelah dhuwur kok waktu asar ya mengulang semua. Apa? Mengulang semua. Ya, tapi nak dari Imam Rafi'i, napa dari sinten Imam Rafi'i. Nak wong junub enggak perlu mengulang mandi. Paham ya? Nak muhdis mengulang, napa? Wakila stanifani semuanya mengulang. Wakila al muhdis kal junub. Berarti malah enak, yang muhdis pun seperti junub sama-sama tidak perlu ulang. Ya, kan ini kan jelas kan faidah tayammama li fardin sanin wa lam yuhdis lam yu'id al junub wa yu'idul muhdis. Lah saiki al muhdis kal junub berarti junub kan enggak ngulang. Nah, tapi untuk hadal salis wa sahhu. Iki salis iku as-sahhu sing luwih. Niki kula wacana khilaf-khilaf tentang masalah tayamum karena ini penting sekali. Saya ulang lagi khilaf menyangkut turab apa? Pulau ini saya eling banget, terakhir mau eling banget. Tapi itu saya kalau nggak salah itu kelas 1 aliyah, enggak, sekitar kelas 2 sana. Saya itu masih ingat bangun itu yai kalau tiap tahun kan haji, mulai dulu kalau tiap tahun haji. Ketika beliau masih sehat kan tiap tahun itu, aku bisa menangis. Kalau beliau mau haji itu nyarikan turab, ya turab sing lahu hubar, turab sing lahu hubar. Jadi kalau sama Gus Kamil, sama Gus Syukur gitu kan yang saat Banjaran sama saya itu Gus Kamil itu nyari turab di belakang MTS. Karena beliau itu di pesawat kan pasti apa nggak bisa wudhu. Ya turab betul, ya turab. Itu dulu ketika saya terakhir di sarang, ya saya sudah ma'arif sudah orang lah. Itu bangun ya cerita ya agak sak ya. Sak fil fatwa tapi saya yakin tidak sak dalam amal. Orang itu boleh sak fil fatwa tapi nggak boleh sak fil amal. Karena amal itu kadang dorongan muqtadal kalam, dorongan muqtadal. Intinya beliau itu menangis tren di mana orang-orang di pesawat itu kalau wudhu pakai jok, tayamumnya pakai jok, apa? Kalau yang menangis banget. Kalau berkali-kali ke Mekah itu ya dibukai, berwaya sholat ya boleh dibukai, duhur memang ya ada adzan. Jadi pesawat saya itu luar biasa. Masih jurusan Mekah wae subuh ya. Ada. Malah nak Habib Umar, Said Umar Hafid malah para meneh.
jaluk hak jamaah piye. Bingung kan dengan pesawat teraturan. Ya jamaah. Yo ngadeg normal, kalau pesawat kelebihannya kan koyo omah, pancen kan gak koyo bis. Pesawat ra kok sinar mandiri mboten. Anteng no, anteng. Dadi koyo tengok-tengok, sinar mandiri yo goleng no. Jadi anteng. Singkat cerita, betul sampai mungkin kalau sudah tak pilih, ini kita berformat Ramadan, sehingga lo kalau orang tenan, jadi kalau lu dipaksa, jadi pas di atas lam itu kan kira-kira Yaman kan, jadinya ya tadi barokahnya saya suka fikih itu barokah sekali, karena semua peristiwa itu tak jiwai, karena saya pengagum fikih, sehingga semua peristiwa tak jiwai. Biasanya sebelum masuk lam kan diumumkan ini mau lam, silahkan kalau mau niat mikot apa? Niat mikot karena di antara mikot kan lam apa? Kalau semua itu lam ya lam itu atas lam biasanya sudah subuh itu sudah subuh. Sekitar mungkin taruh jam sini ya sekitar 4:30 lah, jam sini sekitar 4:30. Tapi di sana kalau pakai jam Indonesia sekitar jam 8:30 atau jam. Karena jam saya ada saya rubah. Jadi misalnya 8:30 wah subuh kan terpaut berapa 4 jam kan? Jadi cerita itu diumumno, biasanya mutawif kan Islam kota. Islam kota kan luar biasa, senengane sholat. Wah, dia orang kaya Islam pondok, waduh. Kan keselan juga Ma'arif, jadi sholat itu mumpung ra ono Ma'arif terus ra sholat malah. Juga sholat. Singkat cerita terus semuanya udah tayamum pakai jok, pakai jok. Ya jok depannya itu. Nah, orang di jok depan. Kalau beberapa kali saya ketemu yang PKS di dalam hal ini memang mereka luar biasa masalah hormat sholat. Ya sholat. Tahu berkali-kali lungo bareng dari Jakarta ke Jogja naik pesawat, kadang naik bis. Zaman saya masih aktif di Jogja itu, ya biasa ke sholat pakai apa? Sudah kira kan bingung. Apa ras sholat santri ras sholat? Apa sholat? Maksud saya mengganggu. Gue gak tahu mikir kan, gue enak jangan mikir. Terus gue kan kancanan santri kok dia santri, tapi sepakat rasa sholat pokoknya kan. Jadi masalah aku kadang ketemu PKS, dan memang kita berteman gak masalah, meskipun saling kritik gak masalah. Karena kritik itu penting untuk jaga ilmu. Kritik itu tidak harus benci ya kritik. Saya sering kritik Wahabi, kritik PKS, saya tidak harus benci. Karena untuk jaga apa? Ilmu. Mereka juga kritik kita kan ya, satu-satu loh. Di bangkai ngempet malah ditutut. Satu perilaku ada hadisnya. Apa ada hadisnya kan ono? Dari orang Allah. Gak apa-apa kritik itu gak apa-apa asal untuk jaga ilmu. Juga karena emosi tapi untuk jaga apa? Nah problemnya kalau kamu gak sholat kan dianggap santri kok ora. Kowe sholat, kowe yakin nak saya mau seperti itu tidak sah karena pakai jok. Paham ya? Makanya kita harus. Nah, kemarin saya dengan Gus Zuhur sebelum Ramadan sering cerita-cerita masalah tayamum, pengalaman. Tapi ini makanya saya bilang orang boleh sakit fatwa, tidak boleh sakit amal. Apa? Itu di mana? Maghribi itu apa? Maroko. Ya, kalau di kitab namanya Maghribi ya, Maroko. Di Maroko itu kalau musim dingin, itu di masjid itu dikasih batu. Ya batu betul. Batu alam atau batu granit itu betul. Ya batu kan. Ternyata apa orang-orang Maroko kalau musim dingin itu ya tayamum juga pakai batu-batu di masjid. Jadi enak orang kelilipan. Kalau tayamum kita kan tayamum kelilipan. Ya pakai batu, ya kemudian dipakai tayamum. Paham ya? Pakai batu, sama lagi. Nah, ketika saya di Jordan, saya kan ke Jordan ya pas musim dingin, semuanya ampun tenang kalau pas musim apa. Wah nak wudhu, wong Jawa kan mangane mendoan tempe, kan nggak punya suhu panas. Terus mangane mendoan tempe kena musim, wah semeh mati. Jamin. Mengkocok pulau sendiri ada mati tenan dulu waktu mati. Makanya, nah sekarang solusinya gimana? Ketika sudah di tren dunia, tayamum itu pakai jok pesawat. Makanya saya bilang kamu harus tetap ragu dalam fatwa. Dia tidak amalu masyaihin, tidak amalu masyaihin. Tapi kamu saknya fil fatwa saja. Ya saya lagi kamu saknya ragunya fil fatwa saja. Tapi kalau soal amal kamu boleh mengikuti muqtadul, boleh mengikuti muqtadul. Karena
bangun di mana-mana kalau misalnya kayak kasus di Maroko karena orang pas musim dingin itu pakai apa? Tadi batu-batu yang di masjid, kita ya pakai itu. Tapi jangan jadi fatwa. Beda loh fatwa sama amal. Fatwa itu kan apa? Ya fatwa dengan amal kan beda. Itu ibarat ini. Jauhi fitnah perempuan, jangan dekat-dekat perempuan. Itu fatwa yang betul. Nah, tapi misalnya kowe nang pesawat terus ngedui pramugari, pelayon ngalor ngidul. Misalnya takoi, Mas butuh apa? Melayu. Karena pramugari pasti mendekat. Jangan ditanya, Mas butuh apa? Karena fatwa niki harus lari dari Melayu. Parahin dah. Boleh pintu ceblok dia. Makanya fatwa dengan amal itu beda. Ya, makanya kita ngaji sing sakit. Fatwa itu boleh sak, apa? Makanya kayak tadi Imam Rafi'i kurang alimnya, ya sering sak dalam fatwa. Imam Nawawi kurang alimnya, ya sering sak dalam apakah Jabiroh itu begini, apa enggak? Masul Jabiroh apa semuanya, apa enggak? Itu kan sak, namanya apa? Sak. Tapi kalau amal enggak boleh sak. Karena amal itu bisa muqtadal hal apa? Muqtadal hal begini, aku merasa tenang banget. Ketika mau di alam, mau dibuka kabeh. Orang Islam kota, kalau kan berkali-kali umroh itu lewat Jogja. Yang PKS banyak, Muhammadiyah banyak. Yang santri mesti dulu, semua ngalim mesti dulu. Yang ala tradisinya. Ya kita dulu. Bapak sholat. Gitu mah kalau sekomat kan. Imamnya lungguh yang Arab, oh imam syaratnya kan yang Arab. Ya itu, oh apa? Ini luar pesawat. Yang ini ya, nah aku yang dulu ya itu masih belum menang, ya fanatik bahwa turun itu menang. Terus bareng para haji cerita, repot kabeh jamu itu. Aku bayang mulai pesawat dulu. Wanita tak tahu nolak saat itu ngomong. Oke, apa cerita itu? Tapi belum ada tak video tak. Tapi ada fatwa loh ya. Maksudnya nak kepeksa ngamal, ya. Gue dulu sana, nak kepeksa ngamal. Ini rasa fatwa ya. Pak, selain ralim, orang ngantul. Mau cerita. Ya, pas saya mamu soidan. Ini kita pinjam kubro sekarang Imam bin Sa'ad. Kita pernah ngaji sama Mbak Mun. Ya pernah saya ngaji, pernah tak sinau. Ngaji itu rasanya berdoa ya, apa? Kilatan ini takobal Allah minna. Makanya saya kilatan akan begini terus sampai biar ngaji itu kulinomi. Kalau setuju pendapat Abu Bakar Santo, ngaji itu terang tahqiq. Untuk pola-pola terang itu ben santri iso intiga ila bagi. Itu pola, apa? Untuk pola gambar kilatno terus orang sing nyantai. Mau kenangan Pak, pokoknya ngaji mulai malam cici, khatam tanggal 7. Lah paham ora pokoknya. Wah khatamane ramu, kenangane wae. Bapak ngaji pokoknya ngopi. Kok pondok tinggi, kenal aku itu. Nah, nangunan pasar aku. Ya kalau wajar, an fatayamamu so'idan tadi. Wa amma maqtalafu fi famin dzalika qaulul Imam Syafi'i wa Ahmad inna sha'id fil ayat huwa turab. Memang maknanya sha'id di Quran itu turab. Quran macam ya aneh. Kan Allah mau dawuh fatayammu sha'idan thayyiban. Allah ora ngendikan turab. Turab itu ngendikane fuqaha, tidak ngendikane pangeran. Jadi begini pangeran mengendikan fatayammu sha'idan. Nah, problemnya maknanya sha'id itu barang sing dhuwur. Coba kena munggah pada apa? Sha'ada. Nak barang dhuwur jenis sha'id. Nak munggah so'atan. Jadi asli maknanya so' itu barang sini dulu. Pikiran Imam Syafi'i, bumi ini bagian terluar tentu turab. Ya, bumi ini bagian terluar kan tetap turab. Ya so'idan berarti bagian terluar teratas ya turab. Kan gak mungkin jadi kontamu bagian dalam bumi ngaku magma. Nah iya bagian dalam bumi kan magma, belirang, ya dong. Jadi nak kontamu dengan sesuatu yang di atas bumi maknanya apa? Turab. Dari air ini kan tapi pangeran munine soidan ya. Pangeran dawe apa? Soidan sesuatu yang di atas apa? Nah, di atas itu maknanya cara Imam Syafi'i turab. Itu pikiran di sini Imam Syafi'i dan kita mazhab Syafi'i. Fala yajuzu tayammum illa bi turabin thahir. Au bi romalin fihi hubar. Tidaknya ya pasir tapi yang masih ada hubarnya, ada beleduknya. Kayak pasir-pasir yang desa-desa kan misalnya apa nah? Pasir yang desa-desa kan misalnya panas wis apa? Wis kering kan tetap kok kenekno kan tetap ada
Ada debunya ya. Paham ya? Pasir-pasir di dalam bangunan, misalnya kepanasan, bukan kan ada yang debu, yang kerikil kecil sebagai pasir, banyak nggak akan tapi kan tetap ada debu. Makanya aubiromalin fi kubar. Ma'a qauli Abi Hanifah wa Malik as-so'id huwa nafsul ardi. Jadi semua bumi adalah so'id. Fayajuzu tayammum bi jami' ajza'il ardi. Walau bi hajarin la turofa fihi wa romalin la hubaro fihi. Jadi enak rodok nanti liben. Paham ya? Jadi cara kene dhuwur gunung ana watu kok yang terjan iki apa dari jimat itu apa pecah. Entau kowe dolan ning dhuwur gunung ya. Ning dhuwur gunung koyo raja ora terano banyu wis watu gede kanakno gue tarang enak lagi liben apa? Ya dari cara Imam Malik maknane sok itu sesuatu yang di atas. Walau hajaron la turoba fihi senajan itu batu yang tidak berdebu. Jadi rada enak napa? Terus waqala Malik, Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Innahu yajuzu tayammum bi matta sulabil ardi kanabat. Malah enak. Tayammum terus ana wit jati ta wong kuat enak ngene enak. Lah masalah Imam Malik ra menangi sok. Dadi nak takbir, lah sok piye Gus? Sok 2000. Wah, repot. Mulane kula darani ulama kabeh wali. Padahal Imam Sa'roni ora menangi pesawat, ora menangi mobil, tapi ya ngendikan syarat. Mulane yuri dua bidumul yusra wala yuri bidumul usra. Nak kondisi normal teng Indonesia normal ya saya mau nganggo turok, napa? Tapi nak misalnya kene pesawat bareng wong PKS, wong Wahabi. Mereka kan dalam hal ini orang-orang baik yang ngajak sholat. Masa kowe nentang, loh? Ya sudah, kalau pas baik ya kita setuju. Kalau pas gak baik ya kita nentang. Sama ketika kita ada baik ya ditentang mereka kan biasa wae padha ora nabi. Ditentang kan santai wae kok. Biasa wae kok. Biasa wae. Kowe aja koyo wong awam kritik ku kebencian enggak kita biasa. Kita kan ahlul ilm. Imam Ghazali ya kadang beda dengan gurunya. Imam Syafi'i ya beda dengan guru. Imam Syafi'i coba mencerahkan turab lahu barat. Imam Malik gak. Padahal Imam Malik dengan Syafi'i murid dan guru. Lah kula sampean tentang gak kok asal sama kitab. Oh, nara alim tentang jenenge sarap yo. Stres yo. Stres. Itu obatno. Dan level gak masalah. Apa Al-Qur'an podo, apa hadis podo, warasi podo. Iki ono napa? Podo, macam-macam ya podo. Wis krungu kabar wis melok daftar wali nominasi. Ora gula nominasi tok wis kuwi ora usah nganti podo. Bulan nang mlebu. Jadi jelas ya. Jadi makanya ketika Ibnu Abbas problem Quran itu satu tetap dilapatno wujuhe. Apa? Punya sekian sisi. Ora iso nentang, ora iso tayamu nganggo watu, nganggo wit. Wong tayamu nganggo turab, sing muni turab ku lama. Kan Quran ora tau ngendikan turab, dawuh fatayamamu sahiban. Eta iba karo manane sing bersih karo wah. Yen kan gak mungkin nganggo watu sing bekase buku peper. Asal Imam Malik darane oleh nganggo watu, tapi watune tak nggo peper bae. Wong mesti ra oleh watu sing gak apa? Bae kan. Ngono ora iso mikir paham. Itu watu tapi gak kok iya belum apa? Peper. Ora tuh peper mencret. Masalahnya Allah mau ngendikan so'idan kan, so'adaya mati so'udan wa mas'adan bahwa so'idun itu barang sing gak dhuwur, paham ya? Nah barang sing gak dhuwur tentu ini kan bumi terluar atau teratas kan turab. Kemudian Imam Syafi'i orang Quraisy itu maknanya ya turab ya, tentu dalam konteks Mekah ya turab. Tapi pikiran Imam Malik, lah iya di atas ora turab tok wit ya di atas watu ya. Ini cara pikiran Imam Malik dan kita setuju. Kan lumayan gak keliben. Halo? Nanti kalau genate yang dhuwur gunung. Sampai kaya mau nganggo lemah. Seraya elek malah nganggo lemah malah elek. Betul Pak, bayangno misalnya kita wedok. Lah kok Badrun kira-kira lanang. Bayangno nek kowe cawe itu terus nganggo. Turah. Ada melek. Tapi kira usah fatwa, makanya saya bilang kamu ya usah fatwa. Kita akan punya etika dengan Imam Syafi'i. Makanya saya bilang kamu harus ragu kalau fatwa. Kaya iya, kaya ora, karena kita tidak mesti.
Tapi kalau amal kamu harus yakin dengan muktadal hal. Kayak tadi misalnya Yai di Masjid Maroko sama Gus Syukur atau sama siapa saja lah. Orang Maroko ternyata tayamumnya pakai batu-batu pun disediakan di masjid itu ada batu-batu. Ternyata itu dipakai apa? Tayamum. Berarti kan mereka pun sudah intikal mazhab Maliki. Paham ya? Ya sudah kalau seperti itu sekali kira sholat. Orang subuh dan kotor, kenapa buatan subuh? Lah buatan nanti turok ini bubar. Lalu subuh ya ada rasa sholat. Lu subuh di sini wong. Ya dok melok subuh sholat. Toh kita ada kehilangan ilmu yaitu intikal dan mazhab Malik. Ya sudah pakai batu-batu itu kan ya senang. Wes sholat gak perlu ada ono imame orang kontroversi. Udah digugah nang, gugah. So saya mau ngikut jawab. Pas saya mau sholat gue lagi pas boleh lemah nih serata. Ini barang ke Medina diajar ke orang. Orang ya ada gue kira gue pengiran malu. Kemudian itu Abdul Hasan baca cilik sakit. Hasan tak ajak sholat. Kan jejer kan. Imamnya juga ngarep. Jangan ngarepku jadi imam. Kalau yang nanti yang jadi imam, wah kak. Aku ini wah aku yakin wajib asap jadi imam kan. Kau oleh kalau kita sulam sapinah mau. Saya kalau mau ngalim, artinya zaman itu mau ngerti apa khilaf-khilafnya ulama itu juga paham ya. Makanya ngaji itu penting. Jadi, ini kita bab tayamum kita bisa nopo. Kalau wajah malaikat, persisnya takbirnya kalau. Jadi di antara yang dikhilafkan inna so'id fil ayat buat turok. Rumah dari Imam Syafi'i ya. Ma'akoli Abi Hanifah Malik as-so'id huwa nafsul ardi. Ya semua bumi namanya so'id. Bayaju tayamum bijami adza'il ardi walau bi hajarin la turoba alaihi. Jadi waktu sini gunung-gunung merwasilah mungkin agak-agak tahu sah. Dihajarin la turoba alaihi. Paham? Wazada Malik innahu yajuzu tayamum bimatta sholabil ardi kan nabat wa bimatta sholabil ardi. Milih apa cara lu? Suruh mesti kejap. Temeling senen. Rada apik lho apa? Misalnya kene ngalas milih apa? Apa milih petri? Prank. Digas kabeh. Prank. Prank ora kumpul. Oh, beneran lho, sing enak lho. Apa mau cara ngalah jadi. Oh. Apa sing keren lho. Jadi kita nak pulang. Makanya saya berkali-kali bilang, jangan kira fakir itu mewakili Quran, tidak bisa. Meskipun bagian dari Quran iya, tapi nggak bisa mewakili Quran. Turab itu sudah bahasanya Quran. Quran namun menghentikan fa'ayamamu so'idah. So'idah kita tahu secara madatul kalimat dari so'idah, maknanya sesuatu yang menghibur. Dulu pikiran Imam Syafi'i ya turab, karena terluarnya bumi itu. Cara Imam Malik ya mafokol ardi iso ahjar, iso asjar. Paham ya kita orang paham ya terus kalau jenengan di Yaman atau di mana saja ke ulamanya Maliki atau ketemu orang PKS, orang Wahabi macam-macam ngajak sholat kan ngajak paham ya kecuali ngajak partai ini lah gue ya orang wajib panun yang bangun D3 misalnya ini kan urusan sholat tapi sholat di sisi doang yang santai di jalan gelem ya dong ngerti aku ngomong alim ada ngerti apa sholat ya saya mau menyekel jam ya aku malah nyekel. Aku ning atiku wis. Al-Fatihah Imam Malik. Nasib. Ya, tapi ternyata ya ono kaule ya. Jadi walau hajar atau sajar apa? Sajar. Jadi itu masih pendapat kita. Masih dalam tingkai al-mazhabul ya jadi kira usah terlalu fanatik tapi tetap jangan fatwa kita tetap fatwa alam antara bisa kalau fatwa tapi kalau al-amal sesuai muqtadal karena ini kan hukum sosial apa hukum sosial